Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada partisipan yang sudah hadir. Baiklah Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam room kami. Di sini juga sudah hadir Bapak moderator kita, Bapak Roni Nur, dan sebagai presenter yaitu Bapak Yandri Endun. Oleh karena itu, saya serahkan kepada Bapak moderator untuk memulai acara ini. Kepada Pak Roni, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Tuti yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memimpin acara diskusi ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore, selamat bergabung kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang meluangkan waktu bisa bergabung pada kesempatan kali ini. Baik, di sini saya selaku moderator dalam diskusi ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Roni Nur Wahyudianto. Nanti akan membantu jalannya diskusi yang akan dipresenteri oleh Bapak Yandri Susi Andun MPD yang dari Kupang. Di samping itu kita tadi sudah dibuka oleh Ibu Tuti Rohaiti Udin SPD yang berasal dari Cirebon. Jadi kita coba mengkolaborasi dari beberapa kelompok dan bagian. Alhamdulillah ini hari ini bisa terlaksana. Baik, dalam pelaksanaan diskusi kali ini saya selaku moderator akan memberikan beberapa poin yang akan kita laksanakan dalam paparan. Yang pertama, pelaksanaan paparan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Yandri. Kemudian untuk section keduanya kita laksanakan tanya jawab. Barangkali antara ada yang di chatting maupun ada yang langsung, silahkan nanti mengacungkan jari. Kalau di dalam wall-nya ada, kita beri kesempatan saling bergantian. Kemudian dari presenter akan memberikan penjelasan dan jawaban. Kemudian yang terakhir kesimpulan yang akan disimpulkan oleh presenter. Mungkin itu sebagai kata pembuka dari saya selaku moderator. Masalah waktu paparan mungkin bisa disesuaikan kurang lebih karena kita sudah mundur kurang lebih 1 jam. Nanti bisa diatur dari Pak Yandri selaku pemapar, bisa diatur waktunya kurang lebih setengah jam, kemudian sisanya antara 10 sampai 15 menit untuk tanya jawab dan kesimpulan. Salah saya itu saja apa yang di dalam harus kita laksanakan dalam pelaksanaan paparan ini. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Yandri untuk beliau silakan untuk bisa memaparkan. Terima kasih Pak. Ya. Selamat siang partisipan semua. Terima kasih buat Ibu Tuti selaku host dan juga Pak Roni moderator hebat ya, di room ini. Baik, Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu karena sudah 20 menit dari waktu mulai, saya akan memulai pemaparan saya tentang pembelajaran digital. Ya, Bapak Ibu sudah bisa lihat kontennya saya. Pak Roni, bisa dilihat ya? Bisa Pak, silakan Pak. Oh ya. Oke, di sini saya mencoba mengangkat tema di sini pembelajaran digital antara teknologi dan manusia. Kita tahu pembelajaran digital saat ini berkembang pesat, mulai dari perkembangan komputer, internet, terus berkembanglah
pembelajaran digital ini. Nah, pembelajaran digital kita mulai dari pendidikan. Pendidikan ini sudah lama, yang sudah ada sejak lama pendidikan. Pendidikan kita semua tahu pada zaman dulu pendidikannya masih, atau sebelum era teknologi revolusi industri, perkembangannya itu masih seperti tatap muka saja, atau hanya metode ceramah dan lain-lain. Seiring perkembangan waktu, ada revolusi industri, terus berkembanglah teknologi. Perkembangan teknologi ini diterapkan juga di dalam pendidikan. Jadi perkembangan pendidikan seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga pendidikan sudah tidak lagi ada tatap muka, sudah mulai berkurang. Akses untuk mendapatkan informasi juga sudah mulai banyak, jadi sudah banyak yang berbagi informasi melalui teknologi pendidikan, bisa menggunakan komputer, menggunakan gadget, atau dengan akses internet kita sudah mendapatkan banyak informasi. Nah, pembelajaran digital ini sangat berkaitan dua faktor, yaitu teknologi dan manusia. Pembelajaran digital ini terikat antara teknologi dan manusia. Bagaimana teknologi tidak lagi jalan sendiri, tapi ada manusia yang mengaksesnya untuk pendidikan pembelajaran digital ini. Begitupun manusia, kalau tidak menggunakan teknologi, berarti pembelajaran digitalnya pun tidak jalan. Seperti itu. Sekarang kita akan membahas tentang teknologi. Perkembangan teknologi ini dalam suatu pembelajaran digital, kita ada beberapa faktor yang harus mendukung, yaitu infrastruktur dan perangkat. Infrastruktur di sini, yang saya maksudkan di sini, kesediaan jaringan internet, listrik untuk mengakses, seperti itu. Perangkatnya ya komputer, gadget, itu perkembangan teknologi dan perangkat teknologi yang harus ada. Contoh, ada beberapa tempat, mungkin di Indonesia ada, tapi di dekat-dekat sini juga ada. Tempatnya belum bisa diakses oleh internet, belum terjangkau internet. Nah, bagaimana pembelajaran digital bisa berjalan kalau untuk akses internet juga tidak, terus perangkatnya mau dipakai juga tidak bisa karena listrik sudah tidak ada, internet tidak jalan. Nah, itu yang menjadi permasalahannya. Kalau listrik mungkin masih bisa diakali dengan pembelian genset, tapi kalau infrastruktur seperti internet, akses internet, kalau di daerah-daerah tertentu mungkin belum ada. Nah, itu yang kita pembelajaran digital belum bisa berjalan baik. Selain faktor teknologi ini juga ada faktor manusianya. Nah, faktor manusia ini ada dua faktor. Di sini saya hanya membahas tentang dua faktor. Dua faktor itu sumber daya manusia. Yang pertama sumber daya manusia. Pembelajaran digital ini, seumpamanya kita guru-guru, kita mau menerapkan pembelajaran digital pun, kalau kita tidak siap atau tidak bisa menggunakan perangkat yang ada,
tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada, seumpama tidak bisa mengoperasikan gadget atau tidak mau belajar tentang komputer atau tidak mau tahu tentang perkembangan teknologi untuk pendidikan, ya susah juga. Contohnya seperti ini, dalam kondisi sekarang seperti yang COVID-19 ini, pembelajaran dari rumah, belajar dari rumah, kalau guru-gurunya tidak bisa memberikan pelajaran melalui internet atau berbagi ilmu seperti melalui Webex atau dengan metode lainnya, hanya bisa diam saja, ya itu juga pembelajaran digitalnya tetap tidak jalan. Faktor yang kedua, faktor ekonomi. Ini ada beberapa kasus di sini. Kami mencoba menerapkan pembelajaran digital, tapi orang tuanya mungkin tidak mampu karena ekonomi keluarga ada ekonomi rendah. Orang tuanya masih berpikir yang diutamakan dahulu ya pasti kebutuhan perut. Karena bagaimana saya menyediakan perangkat untuk anak, tetapi kebutuhan perut kami dalam rumah tidak bisa terpenuhi. Nah, itu yang menjadi pertimbangan orang tua. Nah, ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan media pembelajaran digital ini. Kalau anaknya mungkin di sekolah kita sudah membimbing, SDM-nya sudah bisa bagus, tapi kalau faktor ekonominya tidak mendukung juga, ya anak tidak bisa belajar dari rumah. Nah itu, jadi memang faktor infrastruktur, faktor perangkat juga didukung dengan faktor manusianya, ya seperti SDM, ekonomi. Nah itu yang mempengaruhi media pembelajaran yang berbasis digital ini susah berkembang. Kalau di beberapa tempat mungkin lebih enak karena sudah mungkin jaringan internetnya sudah bagus, sudah disiapkan juga perangkatnya di sekolah, atau anak-anak sudah punya perangkat sendiri yang bisa memudahkan mereka untuk mengakses internet, bisa mencari informasi lebih untuk belajar. Tetapi di beberapa tempat kan masih ada yang jaringan internetnya belum ada. Terus jangankan untuk internet, untuk telepon saja dia harus berjalan beberapa kilo baru bisa mengakses jaringan teleponnya. Seperti kemarin waktu kita ada simulasi UNBK, ada beberapa daerah itu harus jauh dari sekolahnya, dia membawa genset, membawa server, membawa monitor, membawa keyboard dan segala macam perangkat yang dibutuhkan untuk sinkron data UNBK itu. Nah, itu yang dibawa keluar, carilah tempat yang bisa mereka mengakses jaringan internet itu. Nah, dari situlah baru mereka bisa untuk proses sinkron itu. Nah, itu seperti itu. Jadi memang dari beberapa faktor manusia dan perangkat teknologi
itu juga sangat berkaitan untuk pembelajaran digital ini. Memang pembelajaran digital kita susah untuk berkembang kalau infrastruktur juga belum tersedia dengan baik. Kalau infrastruktur sudah ada tapi manusianya juga tidak mau berkembang, tidak mau berusaha untuk maju juga, itu permasalahan juga. Nah, jadi erat kaitannya manusia dan teknologi ini berkembang untuk berjalannya pembelajaran digital itu. Sukses atau tidaknya pembelajaran digital juga tergantung dua faktor itu. Contoh seperti kalau kita mau membuat ujian online, nah kalau perangkatnya sudah tersedia tapi manusianya tidak mau belajar untuk bagaimana membuat soal online atau bagaimana bisa berpikir bagaimana siswa bisa mengakses soalnya. Nah, itu juga menjadi permasalahannya itu. Nah, jadi di sini juga dibutuhkan kreasi-kreasi guru bagaimana untuk bisa berkembang. Seperti mungkin kita dengan mengikuti VCT ini kita juga belajar. Tapi kalau teman-teman yang tidak mau belajar juga, ya itu menjadi permasalahan juga. Nah, sudah siapkah kita untuk maju? Nah, sudah siapkah kita untuk maju ini? Seperti yang sudah tadi saya bilang, kita siap dulu diri kita siap dulu keinginan kita untuk berkembang, untuk bisa menggunakan pembelajaran digital ini. Untuk perangkat, ya kalau kita yang di kota, ya mungkin bisa mengaksesnya, bisa menggunakan pembelajaran digital ini bisa jalan. Asalkan kita juga mau belajar bagaimana kita menggunakan atau bagaimana kita mengajak siswa atau mengajarkan ke siswa, mereka bisa mengakses materinya kita. Nah, itu lebih baik kalau kita lebih siap diri dulu sebelum kita ajar ke anak-anak. Kita juga harus tahu bagaimana anak-anak sudah tahu mengaksesnya, tapi kita sendiri tidak tahu tentang teknologi. Nah, itu yang menjadi permasalahan juga. Kalau kita sudah tahu tentang perkembangan itu, pasti sudah bisa mengikuti perkembangan itu, otomatis kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran digital dengan baik. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami, sudah mendengarkan pemaparan dari saya. Mungkin itu yang saya bisa bagikan ke teman-teman saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Pak Yandi yang telah memaparkan demikian jelasnya apa yang dikatakan pembelajaran digital. Tadi di hubungan antara teknologi dan manusia ya Pak ya. Iya. Barangkali yang sudah dijelaskan tadi, mungkin dari Bapak Ibu para partisipan yang ada bersedia bertanya atau ada sesuatu yang belum jelas, silahkan. Mungkin kita satu-satu dulu. Mungkin teknis pelaksananya satu pertanyaan, nanti Pak Yandi jawab, nanti berikutnya satu pertanyaan Pak Yandi jawab. Mungkin itu aja. Silahkan yang
Bapak Ibu yang bersedia atau berkenan mau menanyakan satu pertanyaan, silakan. Tetapi di samping menunggu yang ada bertanya, mungkin saya sudah kirimkan daftar presensi. Monggo silakan Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan, silakan sambil mengisi presensi untuk kelengkapan dalam diskusi ini. Mungkin itu, mungkin Pak Yandi bisa dibuka lagi ke slide yang sebelumnya, Pak. Barangkali Bapak Ibu masih ada yang harus dilihat-lihat lagi di slide-nya. Itu tadi dijelaskan, jadi beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu salah satu diantaranya infrastruktur, perangkat, ekonomi, dan lain-lain. Mungkin ini ada pertanyaan Pak dari Pak Basit. Ya. Izin bertanya Pak, teknologi adalah buatan manusia, tetapi kenapa kita sebagai manusia seperti diperbudak oleh teknologi? Mungkin itu Pak perlu penjelasan dari Pak Yandri. Ini pertanyaan dari Pak Basit yang bagus sekali pertanyaan ini. Ya. Dan kadang tidak terpikirkan sampai ke sana. Ya. Monggo Pak. Baik. Pak Basit, teknologi adalah buatan manusia, tapi kenapa kita sebagai manusia diperbudak oleh teknologi? Nah, kita diperbudak oleh teknologi karena kita sendiri tidak mau berkembang, Pak. Kalau kita teknologi kan kita yang buat, manusia yang membuat teknologi itu, tapi kalau kita juga tidak mau berkembang, tidak mau maju, ya sudah pasti kita diperbudak oleh teknologi itu sendiri. Contohnya seperti ini Pak, kita sudah membuat komputer itu, nah seharusnya kan kita yang mengontrol komputer. Tapi kalau kita sudah ketergantungan akses semuanya, kita hanya mengharap komputer yang mengerjakan untuk kita tanpa kita mengerjakan apa, tanpa kita berbuat apa-apa, hanya diam saja, ya juga jadinya kita yang jadi budaknya komputer, hanya ngikut saja. Jadi komputer seperti perkembangan sekarang ya, robot yang mengerjakan semua, jadinya kita seperti tidak mengerjakan apa-apa lagi. Nah itulah yang kita diperbudak oleh teknologi kita sendiri. Tapi sebenarnya kita bisa mengerjakannya, tapi kita diperbudak oleh teknologi yang kita buat sendiri. Mungkin seperti itu. Bagaimana Pak Basit? Pak Basit, barangkali ada masih yang kurang puas atau kurang rinci jawaban dari Pak Yandri. Tapi kalau dibilang memuas bukan lah ya, tapi kurang rinci mungkin. Saya mohon Pak Basit bagaimana? Sangat jelas. Oh ya sudah. Oke. Oke, terima kasih Pak Basit sudah terjawab dengan jelas. Oke, ada pertanyaan kedua nih Pak dari Bapak kita, Bapak Uhen, menanyakan begini Pak. Iya. Mohon Pak Yandri ceritakan pengalaman siswa SMP di Kupang yang notabene-nya susah internet saat UNBK. Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan mereka? Itu iya. Pertanyaan dari. Baik, kebetulan yang kemarin juga masih teman yang bermasalah itu, mereka jauh membawa perangkatnya untuk sinkron saja, mereka jauh, mereka harus sinkronnya pindah ke kecamatan lain, pindah kecamatan untuk mereka bisa sinkron data UNBK itu Pak Uhen. Terus token yang didapat itu
hanya sekali. Jadi tokennya itu didapatnya cuma sekali. Nah, itu pun diaksesnya susah. Jadi nanti mereka untuk pengiriman laporan itu mereka pengecualian itu pengiriman laporan itu setelah selesai UNBK baru dibawalah ke tempat yang ada sinyal, itu baru pengiriman laporan ujiannya. Setelah pengiriman laporan ujiannya kembalilah mereka lagi ke situ melanjutkan gitu. Jadi memang proktor teknisi UNBK di sekolah di kecamatan itu memang luar biasa usahanya untuk UNBK. Sangat salut bagi mereka kemarin. Seperti itu, Pak. Bagaimana Pak Uhed? Untuk penjelasan dari Pak Yandi, itu tetap menggunakan tidak dibandingkan di Jawa, itu dengan begitu cepat dan lain-lain, mungkin kalau di sana harus dua tahap atau 3 tahap baru bisa terlaksana. Ya, dibayangkan untuk beberapa termin ya, mungkin kalau alatnya terbatas mungkin terminnya menjadi banyak. Selain termin, kebayangnya siswa ke sekolahnya sudah cukup jauh, susah kejangkau internetnya. Sudah capek jadi, ya itu kan tanahnya, saya membayangkan itu Kupang itu kan berbatu ya. Di sepatu boros di sana itu. Karena tanahnya tipis. Iya. Pandainya kebayang. Panasnya ya udahlah itu bonus karena seolah dekat dengan matahari. Kemudian kalau berlangsung beberapa sesi, ya pulangnya ya syukur kalau hari itu sukses ya aksesnya, sinkronnya. Kalau enggak berarti kan pergi ke lain hari lagi gitu. Iya. Kebayang Pak Yandi, kebayang lah. Baik. Terima kasih. Mungkin begini Pak, Kalau permasalahan sesi memang sebenarnya tidak permasalahan karena ada bantuan yang itu bos afirmasi itu mereka dapat yang untuk pemilihan perangkat itu dapat. Kalau perangkat untuk beberapa sesi tidak terkendala. Yang menjadi kendalanya itu hanya permasalahan untuk sinkron sinkronnya itu, sinkron dengan pelaporannya itu yang menjadi permasalahan karena membutuhkan akses internet. Nah, itu yang membuat beberapa sekolah itu memang bahkan ada yang karena mungkin sudah terbentur dengan teknologi karena infrastrukturnya belum ada, ya sudah pembelajaran komputer ya mau tidak mau kita harus pending dulu untuk UNBK, kita pending dulu. Nah, seperti itu. Padahal mereka secara kesiapan perangkatnya ada, tapi karena infrastrukturnya belum ada, ya itulah jadi permasalahan juga. Demikian Pak. Sip. Penjelasan dari Pak Uhen. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Uhen, terima kasih Pak Yandri. Pak Uhen sudah bisa menerima penjelasan yang secara rinci tadi. Mungkin ini karena pelaku di lapangan jadi tahu proses permasalahannya Pak. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Ade, Pak Ade Johar, menanyakan, izin bertanya, kecepatan IT itu 23 jam. Bagaimana agar kita bisa mengikuti kecepatan teknologi tersebut? Mungkin saya masih belum ngerti maksudnya 23 jam, Pak. Mungkin Pak Yandi mungkin lebih bisa mengerti. Silakan Pak, pertanyaan dari Pak Ade Johar. Mungkin dibuka saja mikrofonnya Pak Ade biar Pak Ade bisa, maksudnya kecepatan IT yang 23 jam maksudnya bagaimana ya? Bu Tuti, minta tolong Bu Tuti diklik kanan, di unmute Bu, punya Pak Ade Bu.
Ya, sudah Selamat masuk Pak. siang, Mbak Silakan. Roni. Ya, jelas Pak. Silakan Pak. Kecepatan teknologi ini kan 32 jam nih Pak, 23 jam. Nah, gimana kita bisa mengikutinya gitu, apalagi di daerah yang jauh. Apakah tiap hari harus buka atau seperti apa gitu untuk mengikuti teknologi? Tadi kan berceritanya tentang SDM ya, sumber daya manusianya. Ya, Nah, ya. agar sumber manusianya itu bisa mengikuti kecepatan. Mungkin kalau yang di kota itu, saya itu kadang-kadang begini Pak, lagi ngajar, saya pakai materi A, atau ada siswa, Pak itu materinya saya punya software yang baru nih B, ternyata software terbaru dengan kecepatan tinggi dan menggunakan teknologi yang begitu baru itu. Bagaimana gitu cara mengantisipasinya? Nah, itu mungkin Pak. Oke, Pak Yandri bisa dimengerti maksudnya 23 jam tadi? Kalau kita mengikuti perkembangan teknologi ini, Pak, maksudnya begini, kita juga harus rajin-rajin mencari referensi, Pak. Maksudnya kita juga harus sering membaca, jadi mencari referensi seperti tadi Pak Ade bilang memperkenalkan software ini, tapi siswa memperkenalkan software yang mungkin lebih maju. Nah, mungkin sebelum Pak Ade memperkenalkan materi, contoh Pak Ade memperkenalkan tentang ujian, bagaimana membuat ujian online menggunakan aplikasi ini, tapi Pak Ade juga harus mencari referensi aplikasi-aplikasi apa saja yang berkaitan dengan pembuatan ujian ini, sehingga kalau ada yang bertanya, Pak, kalau aplikasi ini kayaknya lebih mudah. Nah, itu Pak Ade juga sudah punya pertimbangan, sudah bisa menjawab juga. Kalau Pak Ade memberikan ini lebih mudah, tapi siswa bilang, Pak, saya sudah coba dengan ini. Nah, itu mungkin karena kita bukan menyalahkan guru, tapi kita hanya kurang membacanya saja, kurang mencari referensi tentang aplikasi-aplikasi mungkin. Seperti itu Pak Ade. Bagaimana Pak Ade? Ya Pak, ya kebetulan kan kalau saya ngajar multimedia itu kan komputernya kecepatannya tinggi ya Pak. Iya, kecepatan tinggi betul. Terus apa namanya softwarenya juga keterbaruan. Iya, Terus betul. kan kita lebih condong pakainya Windows nih Pak. Padahal Iya. kalau untuk di kampus itu kan pakainya open source ya. Open source ya. Nah, itu juga kan kesusahan tuh untuk mencari open source untuk 3D yang lainnya gitu. Nah, ini yang jadi apa namanya kendala. Kadang-kadang kalau kita pakai yang core Windows atau yang lainnya, ya kita terkendala dengan apa konten-konten mereka atau iklan-iklan mereka gitu ya. Nah, menghindari apa namanya kadang-kadang kan mahasiswa itu atau siswa itu kan lebih mengulik ya Pak, lebih mungkin di rumahnya anaknya orang kaya gitu. Lebih cepat Kita ya. masih Office 2000 ya. 7. Kita Office-nya masih Office 2013, dia udah Office-nya 2020 misalnya. Iya, iya. Nah, itu juga kan kendalanya kan di biaya juga ya. Nah, ini kadang-kadang kesusahan untuk di daerah kan seperti itu. Kalau di kota mungkin agak dibantu oleh sekolah yang punya fasilitas yang lebih tinggi. Nah, kalau di daerah tuh gimana itu Pak? Gitu. Di daerahnya Bapak nih. Ya, memang kalau di daerah-daerah yang menyangkut seperti ini ya, yang menyangkut ekonomi, ini memang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan pembelajaran digital ini, karena bagaimana seumpama ada warnet yang bisa diakses, tapi untuk biaya ke warnetnya orang tua mau kasih tidak. Nah, itu kan untuk makan saja orang tua sudah mengeluh pas-pasan. Nah, itu yang kadang juga tidak bisa, pembelajaran digital tidak bisa berjalan baik.
karena ya seperti itu. Makanya ada beberapa faktor yang tadi seperti dari manusia ini, ya kalau SDM-nya sudah bagus tapi dukungan ekonominya tidak bagus, ya sama juga Pak. Itu kalau di kota ya mungkin dia masih bisa mengaksesnya di sekolah yang punya lab, komputer atau apa ya. Mungkin Baik Pak Yandri, Pak Yandri, ya, untuk menghemat waktu mungkin saya bisa bantu mendefinisikan dari jawaban Pak Yandri. Mungkin dari Pak Ade tadi, berarti sekarang kita kembalikan Pak, ada faktor-faktor yang mempengaruhi tadi kan, ada sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur semua. Jangankan yang di jauh dari kota besar ya Pak ya. Kita saja yang di Bogor itu tidak semuanya menguasai teknologinya sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak. Sekarang kembalikan dari 4 faktor-faktor tadi, sumber dayanya bagaimana, ekonomi. Memang kita berbicara teknologi itu membutuhkan biaya yang cukup besar Pak. Jadi bagaimana kita mau mengembangkan diri kalau kita tidak mau mengeluarkan modal atau biaya yang cukup besar. Jadi semuanya kita kembalikan kepada individu masing-masing Pak. Tidak melihat dia ada posisi ada di mana, tetapi kalau sumber dayanya mau berkembang, saya rasa bisa terkejar apa yang kita harapkan. Misalnya kalau kita pendidik pengennya yang teknologi yang tertinggi, ya itu bisa terlaksana kalau memang sumber daya manusianya memang ingin maju ya Pak. Mungkin itu Pak sedikit definisi yang saya ambil dari Pak Yandri. Bagaimana Pak Ade? ya memang seperti itu Pak ya. Jadi memang beberapa faktor itu mendukung, harus saling berkaitan, mendukung untuk yang pembelajaran digital ini. Bagaimana Pak Ade? Oke, mungkin Pak Ade mungkin bisa, kalau memang kurang jelas dan lebih rinci lagi, nanti bisa langsung via Japri ke Pak Yandri, Pak Ade ya. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini ada lagi Pak dari Bu Nadia Yulianti. Mau bertanya, izin bertanya, apakah ada teknologi yang ramah lingkungan? Karena ada beberapa teknologi yang satu sisi memudahkan, namun satu sisi bisa mempengaruhi pada kerusakan saraf. Mohon pencerahannya. Ini pertanyaan dari Ibu Nadia. Silakan Pak Yandri. Ya, teknologi yang ramah lingkungan, saya juga belum terlalu tahu tentang teknologi mana-mana saja yang sangat ramah lingkungan, karena yang saya tahu juga teknologi punya dua sisi yang berbeda ya. Satu memang memberikan kemudahan, tapi yang di satu sisi juga sedikit mempunyai efek negatifnya. Kita lihat saja, saya bisa memberikan contoh HP, handphone saja, Android. Kalau kita memanfaatkannya yang baik ya, untuk berkomunikasi atau seperti mau belajar, ya boleh. Tapi kalau salah dimanfaatkan juga, ya itu berpengaruh pada kerusakan saraf juga. Seperti itu. Memang kalau untuk yang ramah lingkungan atau yang ramah lingkungan tapi tidak mempunyai efek negatif, saya juga belum pernah ketemu ya. Itu karena yang saya tahu pasti ada sisi negatifnya, karena itu tergantung bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu. Kalau kita manfaatkan teknologi itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan juga, ya akan berpengaruh. Contoh yang seperti ada beberapa kasus yang terjadi,
kecanduan game itu sampai mempengaruhi saraf tangan dan otaknya itu. Nah, itu dia hanya otaknya dan sarafnya itu yang hanya sudah mirip Parkinson begitu ya. Itu kita sudah lihat ada beberapa beritanya itu memang teknologinya baik tapi salah dimanfaatkan juga ya, dampaknya negatifnya ya begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat Ibu Nadia. Bagaimana Bu Nadia? Bu Tuti mungkin masih kekunci dari Bu Nadia, mungkin bisa dibuka lognya biar Bu Nadia bisa menyampaikan. Iya. Ya, silakan Bu. Ya, berarti memang sejauh ini belum ada teknologi yang ramah lingkungan ya Pak ya? Iya Bu, mungkin gini, kalau kita berbicara teknologi, itu rata-rata dia pasti dibilang ramah lingkungan tidak, pasti sedikit banyak ada efek-efek negatif dan lain-lainnya. Cuma di samping efek negatif, sisi negatif ada sisi positifnya. Nah sekarang tergantung kita kembalikan kepada sumber daya manusia itu sendiri, bagaimana dia menyikapinya dan bagaimana dia menggunakannya. Saya rasa mungkin era-era sekarang teknologi sudah bukan barang-barang mewah lagi ya Bu. Jadi suatu keharusan dari yang kecil sampai yang tua sampai dewasa pasti dia akan menggunakan teknologi. Kalau kita tidak menggunakan pasti akan tersisih secara alam ya. Mungkin mau tidak mau, suka lagi suka, kita harus mengikuti. Nah, tergantung kita kembalikan seberapa pentingnya, seberapa perlunya kita menggunakan teknologi itu. Jadi kita kembalikan ke masing-masing individunya. Mungkin itu Bu penjelasan sebagian dari Pak. Kalau saya ambil dari kesimpulan Pak Yandri seperti itu. Bagaimana Bu Nadia? Iya, jadi bijak dalam penggunaan. Ya, terima kasih Pak. Ya, makasih Bu Nadia. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ada yang mau bertanya dan lain-lain atau masukan, berikan masukan. Baik, sambil menunggu barangkali ada yang mau bertanya dan lain-lain, silakan Bapak Ibu, sudah saya kirim link untuk mengisi presentasi. Silakan, ada waktu kurang lebih sekitar 5 menit. Silakan untuk mengisi presentasinya sebagai persyaratan dalam presentasi ini. Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, mungkin silakan Pak Yandri untuk menyimpulkan apa yang sudah menjadi paparannya. Monggo Pak, silakan bisa disimpulkan. Dari paparan ini saya bisa menyimpulkan pembelajaran digital ini bisa berjalan kalau komponen-komponen yang dari infrastruktur, perangkat, dari sumber daya manusia dan ekonomi manusia ini bisa berjalan dengan baik. Kalau semuanya bisa berkolaborasi, maka pembelajaran digital ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kesiapan untuk kita melaksanakan pembelajaran digital di sekolah juga harus didukung dengan faktor-faktor ini, sehingga perkembangan media pembelajaran atau perkembangan teknologi pendidikan bisa berjalan dengan baik dan manfaat dari teknologi pendidikan dari media pembelajaran ini bisa dirasakan juga oleh kita sebagai guru dan juga siswa yang mengakses media pembelajaran ini. Ini kesimpulan dari saya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kita sore hari ini. Terima kasih Pak Roni. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Yandri yang sudah menjelaskan sedemikian detail. Jadi kalau dari kesimpulan tadi Pak Yandri menyatakan berarti semua itu akan berkembang baik, akan dimaksimalkan apabila faktor-faktor tadi sudah terpenuhi.
contohnya tadi faktor sumber daya, ekonomi, infrastruktur dan lain-lain itu akan terlaksana dengan baik apabila itu juga terpenuhi secara maksimal. Mungkin itu saja. Baik, dengan selesainya kesimpulan dari Pak Yandri, saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih terhadap Bapak Ibu sekalian yang bersedia bergabung, berpartisipasi dalam diskusi ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya di dalam pelaksanaan kegiatan diskusi ini. Selamat, sukses buat Pak Yandri. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Bu Tuti selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Roni, dan Bapak Yandri yang sudah memaparkan materinya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada partisipan yang sudah hadir menyimak acara ini. Mudah-mudahan apa yang dikatakan presenter tadi kita dapat ambil manfaatnya. Itu aja, mungkin kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.